Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Mari kita sebelum mendengarkan sabdanya dan merenungkan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan atas segala rahmat, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Saat ini ya Allah, kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya apa yang kami renungkan dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak, sebagai penduduk kota Solo, saya sangat bangga. Karena kota Solo itu seringkali dipakai sebagai ajang pertandingan olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. Setiap pertandingan akan dimulai para atlet berjuang untuk meraih kemenangan. Tidak mudah perjuangan mereka, bahkan perjuangan para atlet itu sudah dimulai jauh sebelum mereka bertanding. Mereka mempersiapkan diri, mereka menahan diri, mereka melatih diri dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Dan ketika mereka bertanding, kita dapat menyaksikan bagaimana para atlet itu mencurahkan seluruh kekuatan, kemampuan, dan tenaga mereka. Keringat bercucuran, bahkan ada yang sampai jatuh, bahkan terluka, tetapi mereka bangkit lagi. Kelelahan juga terpancar dari wajah mereka, namun kelelahan itu hilang begitu saja. Bahkan berubah menjadi kegembiraan ketika atlet yang bertanding tersebut dapat mengakhiri pertandingan dan mereka meraih kemenangan. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita itu juga digambarkan seperti atlet yang harus bertanding. Hanya saja kalau atlet itu pada umumnya bertanding ketika ada pertandingan. Kita sebagai pengikut Kristus itu harus bertanding dalam iman sepanjang hidup kita, sampai kita semua mencapai garis finish. Memang untuk mencapai garis finish membutuhkan usaha yang kuat. Seorang atlet harus terus berlari. Wajar saja kalau seorang atlet merasa capek, jenuh, bahkan merasa nggak kuat lagi. Karenanya supaya atlet terus mempunyai semangat, dia juga harus mempunyai orientasi yang jelas, yaitu garis finish, bahkan kemenangan. Gambaran sebagai atlet yang harus berjuang sampai kesudahan merupakan gambaran yang juga diberikan penulis kitab Ibrani untuk memberi semangat kepada jemaat di Ibrani di tengah tantangan yang mereka alami. Jemaat diingatkan mereka untuk belajar dari pengalaman iman para leluhur mereka. Mereka juga mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan, namun mereka setia sampai akhir. Kalau kita perhatikan kitab Ibrani 11 ayat 29 sampai 40 itu diungkapkan contoh para leluhur yang berjuang dalam iman sampai mereka mencapai garis finish. Dari kisah para tokoh iman dalam perjanjian lama itu, penulis kitab Ibrani juga hendak mengatakan bahwa kualitas iman seseorang itu justru teruji dan terlihat ketika mereka menghadapi saat-saat sulit. Seperti halnya kemurnian emas akan teruji oleh api yang sangat panas. Upaya untuk berjuang sampai garis finish dapat kita lakukan ketika kita menanggalkan berbagai beban yang merintangi perjuangan kita. Beban itu adalah dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Di samping itu semangat perjuangan harus terus menyala ketika kita mengarahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita adalah atlet Kristus. Hal ini juga tampak di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua yang demikian bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita lanjutkan pertandingan iman. Kita lawan berbagai godaan, rintangan, sampai kita mencapai garis finish untuk memperoleh mahkota abadi. Tuhan memberkati. Amin.